Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dari Pusbintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-22 ini, kita akan mengupas masalah bagaimana menyusun visi dan misi bagi seorang calon kepala desa. Sebelumnya saudara sekalian, jangan lupa kasih jempol, subscribe dan share Pusbintek Palira, channel Pusbintek Palira ini supaya akan berkembang dengan cepat. Cara ini juga kebetulan masih kerjasama dengan Madu Bawang Pak Mustafa, obat herbal yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ini sebagai baik preventif maupun pada pemulihannya, pencegahan penyakit dalam, kemudian penyembuhan dan pemulihan. Silakan dicoba. Saya yakin juga sebuah kesehatan itu sangat penting. Silakan Pak Person ada di atas. Baiklah saudara sekalian, menyusun visi dan misi calon kepala desa. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, hal ini dituangkan dalam pasal 28. Artinya bahwa seorang kepala desa, seorang calon kepala desa itu adalah kemutlakan harus menyampaikan visi dan misinya pada saat tentang Perkates atau dalam rangkaian kampanye Perkates. Nah, dari visi dan misi inilah nanti akan menjadi salah satu bahan baku dalam menyusun RPJMD. RPJMD itu bahan-bahan bakunya adalah satu, profil desa, kondisi aktual atau keadaan desa, itu profil desa. Ini bahan pertama. Yang kedua adalah program-program pemerintah daerah. Nah, ini yang akan masuk ke desa, ini harus kita sinkronkan menjadi bahan. Yang ketiga adalah masukan, usulan dari seluruh elemen masyarakat itu. Lalu yang keempat adalah visi dan misi kepala desa saat mencapai. Yang kita kupas hanya satu ini tentang visi dan misi. Kenapa ini kita kupas? Karena ini sangat penting bagi seorang kepala desa. Dari visi dan misi inilah nanti akan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk dipilih oleh masyarakatnya. Jenisnya saat ini, seringkali kita menemukan visi dan misi calon kepala desa. Ini bahasanya visi calon kepala desa, tapi rasanya adalah rasa calon bupati. Terlalu melip, terlalu tinggi, tidak realistis dengan dia. Kenapa? Salah satunya karena apa? Saya mati karena apa? Tidak memahami ternyata bahwa visi dan misi ini nanti itu akan dijabarkan, akan dituangkan dalam RPJMD.
bukan RPJMD. Saya tidak paham ini. Visi itu apa, Bro? Dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan visi itu adalah satu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai untuk masa depan. Itu visi. Apa yang Anda harapkan, inginkan ke depan itu tentang desa itu, ini. Ini loh impian kita. Inilah nilai-nilai cita-cita. Inilah nilai-nilai yang harus kita capai. Dari visi ini kemudian dituangkan, dijabarkan dalam misi. Dari visi ini dijabarkan dalam misi. Ya, misi itu adalah menjadi sekumpulan perencanaan dan cara untuk mewujudkan visi. Itu sudah berupa program, jadi diaktualkan. Visi itu hanya sebuah abstraksi, sedangkan misi itu adalah aktualitasnya program. Karena posisinya seperti ini, maka ketika menyusun visi dan misi, bahan-bahannya sangat begitu simpel. Apa? Impian-impian kita apa? Cita-cita kita apa? Desa ini. Setelah melakukan pencermatan, pengkajian terhadap desa, karena ketemu sampai angan-angan sendiri cita-citanya, terus batunya fakta-fakta yang ada di desanya ini. Bahan pertama. Lalu yang kedua, bahannya adalah bagaimana nomenklatur yang ada di RPJMDes. Itu nanti masuknya ada di nomenklatur itu. Jadi tidak bisa pas dari nomenklatur yang ada di RPJMDes. Nah, setelah keduanya ini diramu, ini namanya bagaimana mengemasnya. Ini keduanya ini diramu, lalu disinkronkan dengan bagaimana RPJMD, bagaimana program-program pemerintah di tingkat atasnya harus juga diketahui supaya nanti tidak terjadi adanya satu program dalam misi itu ternyata ini bukan kewenangan desa tapi ini kewenangan kabupaten. Kayaknya hebat begitu, tetapi ternyata ini melampaui kewenangan program ini. Ya, ketika meramu itu harus sinkron dengan impiannya, cita-cita nilai-nilai tadi itu dengan RPJMDes, kemudian dengan itu program atau RPJMD kabupaten kota atau program-program itu daerah yang rencana masuk ke desa itu apa saja, ini harus disinkronkan itu. Diskusikan secara efektif. Satu, ini dua, ini enggak usah banyak-banyak. Bahasanya dengan bahasa-bahasa yang menggunakan kalimat efektif dan menarik. Jadi tidak hanya efektif, tapi dengan susunan kalimat yang menarik. Itu penting. Simbolnya adalah bahwa dalam menyusun visi dan misi itu, di samping impian-impian atau cita-cita gagasan-gagasan ke depan oleh seorang kepala desa, harus disinkronkan dengan
nomenklatur aktivitas dan disinkronkan pula dengan program-program daerah yang masuk ke desa. Tentunya mempertimbangkan dengan kewenangan berskala lokal desa. Itulah saudara yang dapat saya uraikan terkait dengan bagaimana menyusun visi dan misi calon kepala desa. Bintek Balira, Salam Ngaji Desa, bersama dengan Madu Bawang, Abah Mustafa, menyampaikan terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.